Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Alifah, mahasiswa S1 Psikologi kelas sore ya. Kita akan membahas tentang pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama ini berisikan kontrak dan juga pengantar psikologi organisasi. Ya, baik. Ini agendanya kontrak, penilaian, dan materi organisasi pengantar. Nah, sebenarnya ini kan dirancang untuk bersama dengan mahasiswa PJJ, pembelajaran jarak jauh dari Universitas Muhammadiyah Papua, tapi karena mereka belum registrasi, jadi kita lanjut. Jadi perkenalan ini tidak perlu. Nah, ini kontrak seperti biasa, keterlambatan 5 menit, konsekuensi seperti ini kalau kita live conference ya, tapi saya usahakan untuk yang malam yang saya buatkan video supaya tidak mengganggu kegiatan malam ya. Oke, untuk kontrak seperti itu ya. Kalau live conference ya tetap bisa depan, kemudian toleransi ketidakadilan tetap 2 kali ya Mbak ya, begitu. Oke, kemudian penilaiannya kita ada seperti ini ya, UK 1 sampai 4 dan tugas. Jadi komponen UK 1 20%, UK 2 20%, UK 3 20%, 4 20%, dan juga tugas 20%, sehingga dibagi rata seperti ini, sehingga nanti akan di rata-rata untuk nilai akhirnya nanti. Baik, nah ini pokok bahasan yang akan dibahas untuk psikologi organisasi ya, cukup menarik menurut saya ya, karena ternyata tidak membosankan. Organisasi itu tidak hanya tentang di industri-industri, enggak, karena memang saya fokusnya bukan hanya di industri tapi lebih ke organisasi ya. Yaitu ada pengantar, hari ini kita akan pengantar, kemudian yang kedua kita akan membahas persepsi ya, persepsi, kemudian atribusi dan juga belajar ya. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga kita akan bahas motivasi ya. Ini materi-materi seperti ini ya, saya kira cocok untuk yang teman-teman yang suka untuk outbound atau menjadi trainer, itu menarik seperti ini. Ada motivasi, keempat ada pengambilan keputusan, decision making, kemudian yang kelima ada komunikasi, materi-materi dinamika kelompok, materi kepemimpinan. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan pada saat kita menjadi motivator, menjadi trainer outbound, menjadi pendamping outbound, fasilitator outbound. Nah, ini sangat menarik sekali, fasilitator training. Kemudian di pertemuan ke-8 ada UK 2, 9 ada desain pekerjaan, 10 power and politik, 11 negosiasi, 12 konflik, budaya organisasi, manajemen perubahan, manajemen kualitas, dan dari dengan UK 4 ya. Mungkin itu yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Oke, nah ini saya ingin mengenalkan ya teman-teman ya di lingkup materi organisasi ya, terkait dengan job desk HR ya. Karena ini sangat berkaitan dengan yang kita bahas ya. Nah, di HR untuk pengetahuan yaitu ada pekerjaannya adalah payroll administration ya. Jadi bagaimana mengumpulkan dan melaksanakan proses penggajian ya dari awal sampai akhir, mengontrol, mengawasi proses tersebut. Kemudian personal administration, mengontrol dan mengawasi kegiatan administrasi kepersonaliaan ya. Intinya kalau ada karyawan yang cuti, karyawan yang habis melahirkan, ada keluarga yang meninggal, kan harus semuanya direkap untuk personal administration-nya. Kemudian reporting, itu ada pelaporan BPH 21, Jamstek ya. Sekarang BPJS, nah itu dilaporkan. IR itu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian rekrutmen dan seleksi, nah kita punya mata kuliah di sini, rekrutmen dan seleksi kita punya mata kuliah sendiri nanti ya, yang lebih banyak prakteknya untuk wawancara, praktek FGD, praktek LGD ya, dan lain sebagainya terkait dengan seleksi ya. Rekrutmen seleksi jadi mengkoordinir proses permintaan penambahan karyawan, jadi lebih ke seleksinya. People development, pengembangan karyawan, dan HSE, health safety and environment, itu di sekitar HR ya. Bagaimana kita mengelola kesehatan dan keselamatan kerja kita ya di dalam tempat kerja kita masing-masing ya. Ini beberapa lingkup HR.
Nah, ini ruang lingkup dari organisasi. Psikologi industri dan organisasi merupakan cabang dari psikologi, merupakan studi ilmiah tentang perilaku manusia. Tentunya tetap akan fokus pada perilaku manusia karena kita kembali ke pengertian dasar psikologi, yaitu belajar tentang manusia ya dalam organisasi dan tempat kerja. Spesialisasi berfokus pada prinsip dari peran individu, kelompok, dan organisasi dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Ya, nah, sekarang ke organisasi, ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Jadi ternyata psikologi organisasi itu sangat luas, bukan hanya di industri tapi juga di organisasi, termasuk mungkin organisasi yang teman-teman ikuti ya di organisasi ormawa, organisasi manapun itu erat kaitannya dengan ilmu psikologi. Ya, dan di organisasi manapun itu perlu ilmu psikologi. Ya, contoh dalam leadership ya kan. Anda memimpin sebuah tim, ya, bagaimana berkomunikasi dalam tim, bagaimana membentuk tim ya, tim building ya. Kenapa? Karena masalah terbesar dalam sebuah organisasi itu biasanya komunikasi. Mungkin Anda pernah sangat sering lah ya, uh, sangat sering atau berpengalaman dalam organisasi dan mengalami masalah-masalah dalam organisasi. Ternyata memang dalam organisasi itu masalah terbesarnya adalah komunikasi ya, entah komunikasi yang buruk, entah memang sulit untuk menyampaikan informasi yang baik ya, dengan baik ya, menyampaikan informasi dengan baik tanpa ditambah-tambahi dan lain sebagainya. Itu kan sangat erat kaitannya dengan ilmu psikologi. Oke, itu saya kira ruang lingkup ya organisasi itu lebih seperti itu, sehingga nanti akan lebih mudah teman-teman untuk belajar karena teman-teman saya kira sudah berpengalaman di organisasi ya, minimal di Ormawa, sehingga nanti saya kira bisa diaplikasikan ya ilmu. Misalnya Anda mendapatkan ilmu komunikasi, ilmu kepemimpinan, motivasi, itu malah akan bisa diterapkan di organisasi teman-teman ya, walaupun sekarang organisasi masih secara belum seaktif dulu sebelum pandemik, namun tetap organisasi itu tetap terus berjalan. Nah, oke. Mungkin pengantar dari psikologi organisasi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.